Pernikahan beda agama. Nah, saya pernah dulu membahas ini ya guys. Kita tidak melihat siapa orangnya, tapi banyak sekali belakangan ini menikah beda agama. Dulu, pernikahan beda agama itu tidak boleh di Indonesia. Makanya banyak artis yang menikah di luar negeri. Kalau nggak salah di Australia, banyak sekali dan dia bisa menerima perbedaan agama itu untuk dinikahkan. Tapi secara Islam nggak boleh ya. Setahu saya gitu loh guys, maaf kalau saya salah. Tapi kalau menurut MUI juga kemarin ada beritanya seperti itu, yang dikatakan bahwa artis yang menikah beda agama itu hukumnya haram gitu ya. Bener gak sih guys? Nah gitu. Saya tidak membahas tentang siapa artisnya, tapi juga saya tidak membicarakan mengenai agama. Ini kita bicara tentang psikologi. Oke, kita bicara tentang apa yang akan terjadi apabila perbedaan agama. Contohnya itu banyak ya guys, banyak sekali karena beberapa pasien-pasien saya atau klien saya datang ke sini untuk membicarakan soal ini. Alhasil mereka menikah, tapi sejalan dengan waktu mereka mengeluh tentang mau dikemanakan anak Anda, ya kan? Nah ini setelah dia ini ya, setelah dia punya anak, inilah terjadi konflik. Karena waktu kemarin sebelum punya anak ya dia fine-fine aja karena tidak ada yang dipikirkan. Yang penting you happy, I'm happy gitu ya. Dan barangkali mereka mengatasnamakan toleransi itu ya dia bisa melakukan segala hal sesuai dengan ekspektasinya mereka berdua gitulah. Tapi setelah dia menikah dan punya anak, lalu si anak ini mau dibawa kemana nih? Ke agama siapa nih? Ibunya kah atau bapaknya kah? Nah, di sini yang terjadi konflik. Banyak sekali anak yang confused, bingung bagaimana memilih. Apakah saya ikut ke masjid atau ke gereja? Nah, gitu. Alhasil mereka berdua sih biasa aja, tapi si anak yang bingung. Karena kalau saya ikut ke papa, nanti nggak enak sama mama. Kalau saya ikut ke mama, nanti gimana papa? Nah, kayak gitu. Yang akhirnya si anak ini yang buat dilematik di dalam diri dia. Sampai akhirnya dia paham tentang hal ini, tentang bagaimana perbedaan itu, maka si anak ini ada yang tidak memilih keduanya ya, dari ibu dan bapaknya, agama orang tuanya, dia memilih agama yang lain. Tapi dengan sejalannya waktu, si anak ini juga merasa bahwa kenapa saya memilih agama yang berbeda supaya adil katanya. Nah, agama itu ibarat nahkoda guys. Nahkoda ya, kalau ada dua nahkoda yang berbeda itu tidak akan mungkin melalui jalur yang lurus gitu. Nah ini setahu saya dalam psikologi ya guys. Jadi alangkah baiknya apabila pernikahan itu satu paham tentang agama, satu paham tentang pengajaran dan sebagainya. Artinya supaya kita sebagai orang tua maupun anak-anaknya juga akan tahu rule, jalur yang memang benar-benar dia inginkan sesuai dengan ajaran yang orang tua anut gitu. Jadi ini bicara tentang apa ya, psikologis ya guys. Jadi kita bicara tentang agama dalam perspektif psikologis. Karena banyak sekali yang akhirnya mohon maaf ada yang si istri ikut suaminya, ketarik sama suaminya, begitupun sebaliknya. Nah, artinya pasti ada pengorbanan di dalam diri dia. Menurut saya sebuah keyakinan itu sebetulnya tanpa paksaan ya guys, tanpa harus memanut siapapun yang dia lihat gitu loh. Harus kembali kepada diri kita, apakah kita yakin terhadap agama yang kita anut atau hanya karena ada tekanan dari lingkungan kita. Nah itu jangan sampai seperti ini ya. Jadi kebanyakan yang saya tangani itu confused terhadap si anak tersebut. Nah inilah yang terjadi dilematis. Yang saya bilang dilematis itu karena dia harus memilih mana yang harus dia pilih dalam kehidupannya di kemudian hari, terutama anak ya guys. Jadi kembali lagi, coba pikirkan baik-baik, jangan atas nama cinta, agama itu nomor satu kalau menurut saya. Itulah keyakinan kita untuk menuntun kehidupan kita, rumah tangga kita yang baik dan aman gitu loh. Oke guys, saya hanya memberikan sedikit saja tips bagaimana kita memilih pasangan kita dalam satu akidah yang baik, dalam satu keimanan yang sama gitu. Oke, salam Rita Gading.